Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk kembali bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami sepanjang hari, Engkau telah menyatakan kasih setiamu dengan memberkati dan memelihara kami di dalam segala tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu senantiasa membuat kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepadamu. Sebelum kami menutup segala kegiatan kami pada malam hari ini, kami datang kembali bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan firman Tuhan ini selalu memberikan pengharapan yang baru di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Hizkia mengalami pergumulan yang begitu berat karena sakit yang dideritanya dan tanda-tanda maut telah ada di hadapannya. Nabi Yesaya mengatakan kepadanya bahwa sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Rasa sedih yang begitu mendalam membuat Hizkia berdoa kepada Tuhannya dengan meminta belas kasihan dari Tuhan untuk memberikan dia kesempatan mengalami kesembuhan dan umur panjang. Hizkia bernegosiasi saat itu dengan Tuhannya bahwa dia adalah salah satu raja yang sangat setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tidak adakah belas kasihan-Mu Tuhan? Doa itu menjadi sebuah harapan besar supaya Allah berkenan untuk mengabulkan doanya. Kerinduan dan harapan Hizkia melalui doa didengarkan oleh Tuhan. Melalui kesembuhan yang diterima oleh Hizkia dan umur panjang. Dalam bacaan kita, umur Hizkia ditambahkan lagi 15 tahun.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari tema bacaan kita, Tuhan mendengar doamu. Mungkin saat ini pun kita sementara bernegosiasi dengan Tuhan, karena keadaan kita yang semakin sulit ini. Rintihan, tangisan, dan ratapan tentunya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mengapa? Bukankah saat ini wabah itu membuat kita takut? Membuat kita mengalami kesulitan? Membuat kita menderita? Membuat kita kehilangan pekerjaan? Membuat kita kehilangan saudara, kehilangan keluarga, kehilangan sahabat atau kerabat? Membuat kita sulit untuk beraktivitas? Membuat kita tidak lagi bebas kemana-mana melakukan wisata atau jalan-jalan kemana-mana. Membuat kita kelaparan dan tidak lagi dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidup kita. Membuat anak-anak kita tidak lagi dapat ke sekolah, tidak lagi dapat mencari pekerjaan, tidak lagi dapat berkuliah. Membuat kita tidak lagi dapat saling mengunjungi, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dan hilang dari kehidupan kita karena wabah ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita harus terus meratap, kita harus menangis, kita harus kehilangan pengharapan? Saya mau katakan bagi kita semua, tidak, saudara-saudaraku. Sebagai orang yang beriman, mari kita tetap terus satukan hati kita. Dari tempat kita masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Mana tahu Tuhan mendengar dan berbelas kasihan kepada kita, dan memberikan kita kesempatan untuk kembali menikmati kehidupan dan umur panjang. Sembari kita tetap mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dengan hidup setia, hidup dalam ketulusan, dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudara-saudara sama-sama kita berjuang untuk semua ini. Karena pada akhirnya kita pun akan kembali menikmatinya. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya dalam firman-Mu pada saat ini mengajar kami untuk selalu tekun berdoa, meminta supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan terus memberkati kami. Bahkan kami tetap memohon Tuhan, berkat-Mu selalu nyata atas kami. Kiranya Engkau melalukan wabah ini secepatnya dari hidup kami, supaya kami dapat kembali beraktivitas, melakukan hal-hal yang kami rindukan saat ini. Tuhan Bapa di sorga, kami mau menyerahkan hidup kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Kami juga tetap saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang, saling menghibur, dan terus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kami tetap dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi kehidupan ke depan ini. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu bagi kami. Tuhan tetap melindungi kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.